Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Hayatakia dengan NPM 2316311110012 dari kelas 4A PAI. Di video ini, saya akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran berbasis digital. Nah, saya membuat evaluasi pembelajaran berbasis digital di ranah kognitif, yaitu dengan menggunakan word wall. Nah, kenapa sih saya memilih word wall? Karena word wall menyediakan beberapa atau berbagai jenis aktivitas atau fitur atau template, mulai dari kuis, menjodohkan, anagram, hingga aktivitas lainnya yang lebih kompleks, sehingga guru dapat dengan mudah untuk membuat soal evaluasi pembelajaran yang menyenangkan serta disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didiknya. Nah, word wall itu juga sangat mudah untuk digunakan oleh guru dan peserta didik. Walaupun pengerjaannya secara online, guru dapat memantau atau mengawasi pemahaman peserta didik dengan materi yang pernah diajarkannya. Serta guru dapat memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat segera mengetahui kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang perlu dilakukan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat soal evaluasi pembelajaran menggunakan word wall. Nah, di sini sudah ada tampilan word wall. Ini adalah tampilan pertama atau ganda dari word wall. Di sini ada aktivitas saya, ada buat aktivitas, naikkan level, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita buat aktivitas. Nah, di buat aktivitas ini ada beberapa template yang atau aktivitas atau fitur yang free ataupun yang pro. Nah, yang bisa dibuka ini yang free, dimana free itu tidak berbayar. Adapun yang pro, dia harus berlangganan di workflow. Kita akan menggunakan template yang free, yaitu roda acak. Nah, kita sudah masuk ke roda acaknya, dimana di roda acak ini ada judul aktivitas, ya. Ada judul aktivitas, ada roda sederhana dan roda dengan pertanyaan. Nah, kita masukkan judulnya. Nah, kita misalnya mengambil materi tentang sholat. Lalu berikutnya bawahnya itu ada roda sederhana dan roda dengan pertanyaan. Kita masukkan soalnya. Misalnya, itu kita masukkan ada berapa rakaat sholat maghrib. Misalnya seperti itu. Lalu kita berikan jawabannya, misalnya A itu 4, B 3. Nah, dimana setelah itu kan ada tanda silang ya. Nah, kita beri checklist untuk jawaban yang benar. Nah, jawaban benar kan itu 3 rakaat. Lalu pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua juga sama seperti pertanyaan ke-1. Apa hukum sholat fardu? Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita tulis caranya sama seperti kita membuat soal nomor 1. Oke, setelah udah selesai membuat soalnya, kita contohnya membuat 3 soal ya. Lalu kita klik selesai. Nah, ini tampilan ketika sudah dieditnya. Nah, di sini ada gaya visual, dimana gaya visual ini adalah background, seperti background ketika peserta didik memulai menjawab pertanyaan. Ini kita pakai yang kelas saja. Nah, sudah. Lalu bawahnya itu ada papan peringkat. Nah, kita klik pilih untuk menyalakan atau mematikan papan peringkat ini. Jadi papan peringkat nanti akan muncul ketika peserta didik sudah selesai dalam mengerjakan soal. Lalu setelah itu kita bisa, ketika kita sudah selesai mengedit, di bagian berganti template di sini anak-anak atau peserta didik bisa mengganti template-nya. Misalnya yang tadinya roda acak menjadi kartu acak atau kuis. Nah, jadi itu bisa disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didiknya, keinginan peserta didiknya. Lalu berikutnya ada bagikan. Nah, ini kita pilih SD, agama, lalu klik, lalu pilih salin. Nah, salinan ini dapat disebarkan atau di-share ke grup mata pelajaran agar peserta didik dapat mengerjakannya secara online. Nah, di sini saya mengambil materi PAI tentang sholat. Nah, tujuan evaluasinya untuk apa? Yaitu agar peserta didik dapat mengingat kembali materi tentang tata cara sholat yang sudah diajarkan saat pembelajaran, dan juga mengetahui sejauh mana sih peserta didik ini dapat memahami materi tata cara sholat. Nah, di sini saya sudah membuat soal evaluasi dalam bentuk roda acak. Nah, caranya nanti peserta dapat memutar rodanya dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dengan benar. Mulai, peserta didik mulai, dan ini peserta didik dapat mengklik putar yang ada di bagian bawah. Nah, rodanya akan berputar dan memilih soal mana yang harus dikerjakan untuk pertama kali. Oke. Ini kita dapat soal pertama, yaitu berapa rakaat sholat isya. Nah, tekan dan soal pertama berapa rakaat sholat isya. Nah, itu kita klik 4. 2 rakaat sholat isya, kita klik 4. Setelah itu peserta didik dapat memutar kembali untuk mengerjakan soal selanjutnya. Merupakan soal terakhir, nanti dia muncul soal terakhir. Nah, gerakan pertama yang dilakukan saat memulai sholat adalah takbiratul ihram, kan kita nanti ikut takbiratul ihram. Nah, kita salahkan, coba kita salahkan ya teman-teman. Jadi kita salahkan jadi apa ya, jadi gerakan sujud misalnya. Nah, kalau misalnya peserta didik menjawab salah, maka akan keluar tanda silang yang berarti salah. Nah, langsung keluar. Permainan selesai, dan ini skornya. Kita dapat melihat skornya betul 4, karena tadi salah 1 dengan waktu 1 menit 30 detik. Nah, di sini ada papan peringkat, ada tampilkan jawaban atau mulai lagi. Di sini kita coba klik tampilkan jawaban. Nah, tadi kan kita ada yang jawab yang salah ya. Kita nomor 1 salah kan tadi. Yang harusnya i'tidal jadi yang harusnya takbiratul ihram jadi sujud. Nah, ini ketahuan, jadi peserta didik dapat mengetahui soal mana yang dia salah jawab. Dia salah jawab. Lalu setelah itu ada papan peringkat, kita klik, lalu kita masukkan nama terlebih dahulu. Namanya Zizi. Nah, di sini kita peringkat nomor 2, salah 1. Nah, di sini salah 1 ya. Lalu kita klik mulai lagi saja untuk kembali. Klik mulai lagi untuk kembali. Jadi teman-teman, seperti itu cara membuat dan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Sangat mudah bukan? Jadi guru dan peserta didik dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Wordwall tersebut. Tidak harus menggunakan laptop saat mengerjakan, tapi dengan handphone yang peserta didik punya bisa dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan mudah. Nah, nilai yang akan didapatkan langsung muncul ketika peserta didik selesai mengerjakan evaluasi pembelajaran tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.